Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah, jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang banyak banget kalian request buat kita bahas di sini ya. Ini soal kasus yang baru banget terjadi di UIN Suska Riau yang ada di Pekanbaru. Soal kejadian yang benar-benar naas yang dialami seorang mahasiswi di sana yang semuanya dilakukan sama orang ini yang padahal sebagai teman dekatnya. Karena udah terlanjur baper bahkan obses yang berujung sakit hati karena di PHP sampai berakhir jadi horor. Yang padahal pelakunya ini sosok mahasiswa yang introvert, pendiam, nggak pernah bermasalah, tapi berakhir nekat dengan apa yang dia lakukan di kampus. Sampai jadi kasus yang cukup menggemparkan se-Indonesia yang semuanya berawal dari KKN. Nah, tapi karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, makanya nih ya kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya nantinya ada pembelajaran yang bisa kita petik. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari, dimanapun dan kapanpun itu. Terutama nih ya, buat kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Tapi kalau memang puasa, siapkan aja posisi ternyaman kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi semuanya berawal dari FA, ini inisialnya ya. Jadi dia ini sebagai korban di kasus ini yang berasal dari Kabupaten Bintan. Yang mana ini pulau yang terkenal dengan destinasi wisata pantainya yang bagus-bagus, dengan lokasinya yang ada di sebelah Pulau Batam, Kepulauan Riau. Di sana awalnya FA ini tinggal dengan orang tua dan keluarganya. Nah, tapi setelah dia lulus SMA di tahun 2022, FA pun merantau ke kota Pekanbaru yang ada di Riau buat melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di UIN Sultan Syarif Qasim atau dikenal dengan sebutan UIN Suska Riau, dengan kuliah di jurusan ilmu hukum. Selama kuliah di Pekanbaru, FA pun tinggal di rumah pamannya yang ada di Kelurahan Labuh Baru Timur yang berjarak sekitar 25 menit perjalanan ke kampusnya. Selama kuliah, FA yang emang dikenal orang yang pintar bergaul dan bersosial, jadinya selama kuliah di sana ya, dia pun punya banyak teman dari sesama mahasiswa di kampus dan jurusannya. Sedangkan di luar kampus, FA juga aktif di kegiatan pencaksilat, bahkan sebagai anggota aktif di pencaksilat Setia Hati Terate atau dikenal dengan PSHT. Di samping itu, selama kuliah, FA juga mulai pacaran dengan seorang laki-laki yang kerja di pertambangan minyak dan gas yang ada di lepas pantai Kepulauan Batam. Nah, karena jarak mereka yang jauh ya, jadinya selama pacaran mereka pun LDR. Nah, tapi terkadang di waktu senggang ya mereka pun sempat beberapa kali ketemu dan jalan berdua. Sedangkan di sisi lain di kampusnya ada satu teman sejurusan sama FA yang bernama Raihan Mufazar, yang sebenarnya ya di awalnya nggak ada hubungan apapun dengan FA. Karena saat itu mereka ini emang belum saling kenal, cuman sama-sama tahu aja. Karena emang seangkatan dan jurusan di kampus yang nantinya dia inilah yang jadi malapetakannya. Nah, soal Raihan, saat itu dia ini tinggal dengan orang tuanya di desa Muara Umai yang udah masuk di wilayah Kabupaten Kampar yang berjarak sekitar 40 menit naik motor dari rumah ke kampusnya yang ada di kota Pekanbaru. Sedangkan di rumahnya, Raihan ini tipikal orang yang pendiam dan juga tertutup yang gak pernah cerita masalah pribadinya ke orang tua dan keluarganya di rumah. Sedangkan di lingkungan desanya, dia juga dikenal sebagai pemuda introvert yang jarang bergaul, yang lebih sering ngabisin waktunya di rumah. Bahkan saat itu Raihan yang udah kuliah itu sama sekali belum pernah pacaran. Nah, tapi Raihan juga ya itu dikenal sebagai anak yang baik dan penurut dan juga sering beribadah di masjid dekat rumahnya. Sedangkan di kampus, Raihan yang introvert itu lebih sering menyendiri karena emang gak gitu dekat dengan teman-teman lain di kampusnya. Termasuk FA yang juga sebagai teman satu jurusan dan angkatannya ya juga gak gitu kenal dengan Raihan ini. Awalnya kayak gitu. Tapi setelah 3 tahun kuliah yang saat itu udah di bulan Juli 2025, angkatan FA dan Raihan pun mulai bersiap menjalani program KKN yang sebagai tugas kampusnya. Yang mana FA dan Raihan ya itu kebagian satu kelompok KKN dengan kelompoknya yang terdiri dari beberapa mahasiswa lain yang berasal dari beberapa jurusan dan fakultas lain. Jadinya ya rame. Dan saat itu kelompok KKN mereka ini ditugaskan menjalani bakti sosial di desa Tanah Datar yang udah masuk di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang berjarak sekitar 4-5 jam perjalanan dari kampusnya. Karena jauh, biasanya mahasiswa KKN itu nginep dan tinggal bareng di sana selama kurang lebih 40 hari masa tugas KKN-nya, yang tinggal dan nginap di posko yang ada di desanya tapi dengan tidur dipisah antara cowok dan cewek. Nah, tapi pas menjalankan tugas bakti sosial di desanya, mereka tuh kerjanya barengan dan gotong royong antara cowok dan cewek. Perlu aku jelasin, barangkali ada yang gak ngerti nih konsep KKN kayak gimana biar semuanya kebayang. Nah, terus pas mereka semua yang sedang sibuk dan asiknya menjalani program KKN di sana, FA pun ngelihat Raihan yang sering menyendiri, jarang gabung dengan yang lainnya, bahkan jarang ikut bantu-bantu karena emang kesulitan berbaur. Jadinya FA yang
kasihan dan merasa Raihan ini teman satu jurusannya yang padahal sebelumnya mereka belum pernah ngomong sama sekali, itu inisiatif ngajak Raihan buat gabung, ngobrol dan makan bareng. Yang ternyata Raihan ini seneng banget diajak sama FA. Jadinya ya karena FA yang selalu ngajak, jadinya mereka pun mulai deket. Yang lama kelamaan kedekatan mereka pun mulai personal. Karena saat itu ya Raihan ini cuman mau gabung dan bantu-bantu kalau FA yang ngajak. Jadinya selama KKN, entah itu sedang istirahat dan sedang menjalankan tugas KKN, mereka pun sering berdua. Nah karena Raihan yang mulai ngerasa nyaman, apalagi dia yang sebelumnya emang belum pernah pacaran ya, diam-diam itu mulai suka bahkan baper sampai terus berusaha nempel sama FA. Sedangkan FA yang sebenarnya karena kasihan dengan Raihan, tapi makin kesini dia pun ngerasa kalau Raihan yang mulai mengharap lebih dari hubungan pertemanan mereka di KKN. Nah jadinya ya itu sempat akuin ke Raihan kalau dia udah punya pacar dan minta jangan berlebihan. Nah tapi Raihan yang gak peduli ya itu tetap terus berusaha mendekat ke FA. Terus setelah mereka menjalani program KKN-nya selama kurang lebih 40 hari, saat itu yang udah di tanggal 31 Agustus 2025, tugas KKN mereka pun akhirnya selesai. Dan mereka pun balik lagi ke Pekanbaru buat menjalankan tugas selanjutnya, yaitu persiapan skripsi di kampus. Sedangkan Raihan dan FA itu masih dekat yang sering berdua, bahkan sempat foto selfie berdua di kampus. Karena Raihan ini ya selalu ngajak pergi dan pulang kampus bareng. Bukan cuma itu, karena mereka yang mulai disibukkan dengan tugas proposal skripsi di kampus, jadinya mereka pun sering saling bantu buat proposal skripsi bareng. Nah karena Raihan yang makin jatuh hati, jadinya Raihan pun terus berusaha mendekat dengan ngajak bahkan sampai menjemput FA yang tinggal di rumah pamannya buat jalan berdua. Bahkan mereka pun sempat foto berdua yang hadir di sebuah acara resmi, bahkan sempat foto pegangan tangan. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka pun sempat main PS berdua, bahkan sempat ciuman. Karena ini ya Raihan pun jadi makin baper dan mulai mengharap lebih dari hubungan mereka yang saat itu sebenarnya masih sebatas teman. Sedangkan FA yang juga mulai ngerasa hubungan pertemanannya dengan Raihan yang udah kelewat batas, sedangkan dia juga masih menjalin hubungan serius dengan pacarnya yang kerja di pertambangan. Jadinya dia yang udah merasa bersalah akhirnya mutusin buat menjauh dari Raihan sebelum terlanjur hubungan mereka yang makin jauh, dengan alasan ke Raihan kalau dia mau serius dan fokus ngerjain proposal skripsinya. Nah sedangkan Raihan yang gak mau menjauh ya itu terus berusaha mendekat dengan terus menghubungi FA sampai akhirnya FA pun memblokir kontaknya Raihan. Jadinya sejak bulan November 2025 hubungan mereka pun hilang. Dan sejak ini juga ya Raihan yang kecewa yang sebenarnya masih belum siap kehilangan FA itu makin hari makin kecewa yang berujung dendam yang mulai punya niatan buruk. Karena sejak tanggal 15 Februari yang udah di tahun 2026, Raihan yang masih sakit hati bahkan makin sakit hati ya itu mulai posting foto dan video mereka berdua di akun TikToknya, termasuk foto mereka pegangan tangan dan foto dan video mereka ciuman di rental PS, yang mungkin maksudnya supaya kemesraannya dan FA itu dilihat sama pacarnya FA. Karena saat itu ya Raihan ini emang tahu kalau FA ini punya pacar. Tapi yang pasti saat itu Raihan yang udah sakit hati karena masih nggak terima kehilangan orang yang udah dia cintain ya. Jadi makin kesini sakit hatinya pun makin menjadi-jadi sampai berujung inilah awal mulanya kasus naas pun akhirnya terjadi. Jadi sehari sebelum semuanya terjadi, saat itu yang udah di tanggal 25 Februari 2026, Raihan yang udah bener-bener di ujung kekecewaannya, yang mulai dendam bahkan sampai udah di titik putus asa, itu mulai nekat berencana mengeksekusi FA. Terus malamnya setelah rencananya yang udah bener-bener matang ya, dia pun sempat posting lirik lagu di story Instagramnya dengan arti liriknya kayak gini. Cintaku adalah bunga di tanganmu, ini adalah waktu kita, aku akan memberimu sesuatu yang tak terlupakan. Nah bagian yang paling horornya itu di baris terakhir yang sebut aku akan memberimu sesuatu yang tak terlupakan. Terus besok paginya yang udah di tanggal 26 Februari 2026, tepatnya di hari Kamis pagi, Raihan yang tahu kalau di hari Kamis itu FA akan menjalani sidang seminar proposal skripsi di kampus. Jadinya Raihan pun langsung nyiapin dan ngasah parang dan kapak yang ada di rumahnya. Setelah dirasa tajam, kapak dan parangnya pun dia masukkan ke ransel. Setelah itu ya dia pun langsung berangkat ke kampus yang udah ngebawa 2 sajam di ranselnya. Sedangkan FA di pagi itu juga berangkat ke kampus yang udah siap buat sidang seminar proposal skripsinya. Nyampe di kampus, tepatnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dia pun langsung ke ruang sidangnya buat nunggu dosen pengujinya datang. Nah pas sedang nunggu ini, Raihan pun datang yang langsung masuk ke ruang sidangnya dan duduk di sebelah FA. Tanpa basa-basi ya, Raihan pun langsung ngeluarin kapak dari tasnya yang langsung berusaha
bagian wajah dan kepalanya. FA yang kebetulan sempat belajar pencak silat, jadinya ya dia pun berhasil beberapa kali nangkis serangan Raihan, biarpun ada beberapa luka di bagian kepala, dahi, punggung, dan lengan kirinya. Jadinya FA pun masih bisa berusaha menyelamatkan diri dengan kabur melalui jendela ruangannya. Nah, setelah di luar ya, FA pun sempat berusaha melarikan diri dengan keadaannya yang udah lemah, dengan tubuhnya yang udah dipenuhi lumuran merah. Tapi Raihan yang belum puas itu langsung ngejar FA ke depan kelas sampai FA pun terjatuh. Yang mana Raihan pun langsung nahan tubuh FA yang terbaring untuk dia eksekusi dengan kapak yang masih di tangannya. Karena ini situasi di sana pun langsung heboh karena ramenya mahasiswa lain termasuk teman-teman Eva yang ngelihat aksi Raihan secara langsung ya, itu sempat berusaha mau nolongin. Tapi Raihan itu langsung ngancam dengan ngacungin kapaknya yang ngebuat teman-teman Eva dan mahasiswa lain pun itu jadi nggak berani mendekat, tapi masih berusaha teriak minta Raihan berhenti. Sedangkan di waktu bersamaan beberapa mahasiswa lain di sana itu langsung lari ngelapor ke security kampusnya. Gak lama kemudian security pun datang dan berkat sigapnya security-nya ya, akhirnya Raihan pun berhasil diamankan. Sedangkan FA ya itu langsung diselamatkan dengan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Polda Riau dengan keadaannya yang udah dipenuhi lumuran merah. Sedangkan Raihan setelah berhasil diamankan security, dia pun langsung dibawa ke salah satu ruangan yang ada di kampusnya untuk ditahan sementara dan juga ngamanin kapak dari tangannya dan juga parang yang masih di ranselnya. Setelah itu karena dengan apa yang udah dilakukan Raihan ini yang udah diranah pidana bahkan kriminal berat, jadinya Raihan pun langsung dibawa menggunakan motor untuk diserahkan ke pihak kepolisian di Polsek Bina Widya. Di sana ya Raihan pun langsung diperiksa dan juga diinterogasi. Biarpun awalnya dia yang nggak ngaku ya kalau tujuannya untuk menghilangkan nyawa, cuman untuk cacat aja ya awalnya, tapi akhirnya ya ngaku juga tujuannya untuk menghabisi. Sedangkan di sisi lain FA yang udah di rumah sakit Bayangkara Polda Riau dengan keadaan yang udah kritis karena banyak kehilangan darah itu sempat nggak sadarkan diri. Jadinya FA pun langsung dirujuk buat dipindahkan ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan intensif. Di sana FA pun langsung dirawat dan sempat menjalani operasi. Dan syukurnya berkat sigapnya pihak security kampus dan juga pihak rumah sakitnya, akhirnya secara perlahan keadaan FA pun mulai berangsur stabil dan syukurnya dinyatakan selamat. Nah, karena kejadian yang nimpa Eva di kampus, kabar ini pun langsung jadi pembicaraan mahasiswa di sana. Bahkan beritanya pun mulai tersebar sampai orang tua dan keluarga Eva pun tahu yang langsung mendatangi rumah sakitnya. Gitu juga pacarnya Eva yang awalnya dia cuma dengar kabar ya kalau Eva masuk rumah sakit karena menjadi korban dari kasus cinta ditolak kapak bertindak. Karena saat itu ya emang belum ada yang tahu soal sebab akibat yang sebenarnya kayak gimana. Jadinya pacarnya yang saat itu masih kerja di Kepulauan Riau itu berusaha menguatkan Eva yang sedang dalam masa perawatan di rumah sakit dengan posting foto mereka berdua di akun TikToknya dengan captionnya yang penuh perhatian kayak gini. Sayang cepat sembuh ya, biar lebaran nanti kita pakai baju yang kamu pilih. Bajunya udah sampai lo sayang, pas banget dengan kejadian itu. Kamu nggak mau pakai sayang, kamu pasti cantik banget kalau pakai bajunya. Kamu juga bilang bakal pulang ke Bintan sebelum lebaran, jadi aku belikan tiket biar kamu pulang. Lebaran bisa sama keluarga dan aku. Terlepas dari itu semua tak perlu kamu pikirkan. Cukup kamu pikirkan gimana biar kamu cepat sembuh, biar bisa ngumpul sama keluarga dan kita bisa jalan-jalan sayang. Kita juga ada rencana habis lebaran mau jalan-jalan ke Batam kan. Sehat-sehat ya sayangku. Aku selalu kasih doa terbaik buat kamu. Tapi setelah makin banyak informasi yang beredar, setelah netizen nemuin akun TikToknya Raihan yang berisi foto dan video kemesraan Eva dan Raihan, bahkan ada video dan foto mereka ciuman, barulah terungkap kayak gimana yang sebenarnya terjadi. Bahkan sampai banyak netizen pun mention akunnya Raihan, terutama kontennya yang pas di rental PS ke pacarnya Eva. Dari sini setelah pacarnya ngelihat itu semua, terutama adegan pas di rental PS, itu langsung kaget dengan sebut kayak gini di story akun TikToknya. Jujur aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu maksudnya apa, kenapa bisa, ada apa, bagaimana bisa, jujur bingung asli. Setelah itu pacarnya pun sempat posting foto di TikToknya dengan sebut kayak gini, pilihannya cuma ada dua, selesai dengan sakit hati atau sakit hati yang tak ada selesainya. Ingat, watak tidak bisa diubah. Bener nih. Enggak lama kemudian pacarnya pun ngapus semua postingan foto mereka berdua di akun TikToknya. Nah tapi setelah itu ya banyak bermunculan kabar miring di media sosial, terutama di TikTok. Sampai akhirnya pacarnya Eva pun sempat klarifikasi kayak gini. Menindaki permasalahan yang lagi viral akhir-akhir ini, saya selaku mantan pacarnya Eva ingin mengklarifikasi bahwasannya saya tidak pernah merasa membantu atau membiayai kuliah serta biaya hidup dari Eva. Dan juga Eva tidak pernah meminta-minta ini itu dari saya selama pacaran. Satu lagi ada juga kesalahpahaman soal diselingkuhi 2 kali. Itu maksudnya saya pernah diselingkuhi oleh 2 orang yang berbeda, bukan saya diselingkuhi Eva 2 kali. Saya harap tidak ada prasangka buruk dan penggiring opini oleh beberapa orang yang memanfaatkan keadaan saya dan Eva. Terima kasih. Sedangkan di sisi
lain, Raihan yang udah ngakuin semuanya dan juga terbukti sebagai pelaku itu mulai ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman yang cukup berat karena dianggap udah melakukan penganiayaan berat dan juga dijerat dengan pasal percobaan berencana. Karena Raihan ini yang emang udah nyiapin 2 sajam yang udah dia bawa dari rumahnya ke kampus dengan rencananya untuk menghabisi FA. Biarpun syukurnya FA dinyatakan selamat, tapi Raihan tetap dijerat dengan pasal berencana dengan ancaman hukuman yang cukup berat pastinya. Nah tapi ya itu pun masih terancam karena sampai sekarang Raihan ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ya semoga dia ini dijatuhin hukuman seadil-adilnya. Nah jadi inilah kasus naas yang dilakukan Raihan ini yang sampai tega dan nekat karena nggak terima kehilangan FA. Karena dia yang udah terlanjur baper ya karena kenangan yang udah mereka laluin berdua yang jadi sebab akibat dari terjadinya kasus ini. Tapi apapun itu, apapun alasannya, dengan apa yang udah dilakukan Raihan ini menurut aku nggak bisa dibenarkan. Karena sebenarnya ya masalah di PHP ini ya itu bagian dari resiko buat kalian yang berani main cinta-cintaan. Kalau nggak berani dengan resikonya ya jangan main cinta-cintaan dulu. Apalagi sebelumnya pas mereka yang masih KKN, FA sebenarnya sempat akuin ke Raihan kalau dia udah punya pacar. Karena dia juga yang takut hubungannya kelewat batas dengan Raihan. Nah tapi Raihan yang udah suka banget dengan FA mungkin udah di level obses tetap terobos peringatannya. Harusnya kalau FA udah ngingetin dan ngakuin punya cowok ya harusnya nih ya menurut aku loh nih ya lebih baik mundur. Apalagi tujuan FA mendekati Raihan pas KKN ya itu tujuannya baik karena kasihan sama Raihan yang selalu menyendiri nggak ada yang nemenin. Dan balik lagi sebenarnya awal masalahnya ya cuman masalah asmara. Kayak gimana pun nggak pantas dan berlebihan banget ya kalau penyelesaiannya sampai rencana menghabisi. Tapi kalau udah obses ya emang serem sih ya. Makanya nih ya buat kalian penonton-penonton aku, please banget jangan fokus soal siapa yang salah, tapi fokus ke pembelajarannya. Karena niat aku ngebahas kasus ini ya supaya bisa dijadikan pembelajaran buat kalian semua. Terutama buat kalian yang mungkin juga sedang ada di masalah yang sama yang kayak dialamin Raihan yang di PHP. Please jangan sekali-kali ambil keputusan di saat kalian marah. Apalagi sampai berujung jadi kasus kayak gini. Amit-amit sih, jangan sampai. Karena sebenarnya selain merugikan orang lain, kalian juga merugikan bahkan menghancurkan hidup kalian sendiri, bahkan keluarga kalian. Cuman karena nekat ambil keputusan dendam kalian. Yang berujung kayak Raihan yang sekarang udah nyesal dibalik jeruji besi yang sebenarnya udah nggak ada gunanya lagi untuk disesalin. Ya karena udah berhadapan dengan ancaman hukuman yang nggak ringan. Gitu juga sebaliknya. Kalau kalian nggak mau menjalin hubungan serius dengan seseorang, jangan sampai ngasih harapan lebih ke teman. Ya cukup baik sesuai porsinya aja. Karena baik itu nggak harus ngasih harapan kan, karena ada porsinya sendiri-sendiri yang aku yakin ya kalian lebih ngerti lah. Makanya sekali lagi ya please dijadikan pembelajaran supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi dimanapun dan kapanpun itu. Terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah aku Rizky Wadiono, bye bye.